Ia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya. Marilah kita mendekati majelisnya yang agung dan mendengar keajaiban petualangan yang dia kisahkan. Aku berasal dari desa Ji, wilayah Islahan. Ayahku seorang tetua di sana. Di antara semua orang, aku yang paling disayanginya. Aku pun membaktikan diri dalam agama Majusi dengan penuh kesungguhan. Aku ditugaskan sebagai penjaga api peribadahan yang kami nyalakan agar tidak sampai padam. Ayahku memiliki sebidang tanah. Suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku melewati sebuah gereja Nasrani. Kudengar mereka sedang sembahyang. Aku masuk untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka sembahyang. Ini lebih baik dari agama Majusi yang kuanut selama ini, kataku dalam hati. Aku berada di gereja sampai matahari terbenam. Aku tidak ke ladang sebagaimana yang diperintahkan ayahku, dan tidak juga pulang hingga ayah mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, dan kutanyakan kepada orang-orang Nasrani itu dari mana asal-usul agama mereka, dan mereka menjawab, dari negeri Syam. Ketika pulang, aku ceritakan kepada ayahku apa yang tadi kulihat. Ayah, aku melewati suatu kaum yang sedang sembahyang di gereja. Aku tertarik dengan cara sembahyang mereka yang menurutku agama mereka lebih baik daripada agama kita. Terjadi perdebatan di antara kami. Ayah sangat marah, aku pun dirantai dan dikurung. Aku lantas mengirimkan kabar kepada orang-orang Nasrani. Aku ingin menganut agama Nasrani. Aku meminta mereka mengabariku jika ada rombongan dari Syam yang datang. Aku akan ikut mereka saat mereka pulang ke Syam. Permintaanku itu mereka kabulkan. Aku putuskan rantai yang mengikatku keluar dari kurungan dan bergabung dengan rombongan itu menuju Syam. Sesampainya di sana, aku bertanya tentang ahli agama mereka dan menjawab uskup pengurus gereja. Aku pun menemuinya dan menceritakan keadaanku. Aku tinggal bersama menjadi pelayan gereja, sembahyang dan belajar. Namun, uskup ini ternyata orang yang buruk dalam agamanya. Dia mengumpulkan sedekah dari warga yang semestinya dibagikan, tetapi dia simpan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian, uskup itu meninggal dunia. Mereka mengangkat orang lain sebagai gantinya. Aku tidak pernah menjumpai orang lain yang lebih taat beragama, lebih mencintai akhirat, dan lebih zuhud dari dunia. Aku sangat mencintainya. Belum pernah aku mencintai seseorang sesabar ini kecuali kepadanya. Saat tiba baginya untuk meninggalkan dunia, aku pun bertanya kepadanya, Tuhan tahu kematian akan segera menjemput. Lalu, sepeninggal Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Kepada siapa aku belajar? Anakku, aku tidak mengenal satu orang pun di dunia ini yang menunaikan agama sepertiku, kecuali satu orang. Dia tinggal di Mosul. Setelah ia wafat, aku berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya. Kuceritakan apa yang terjadi. Aku tinggal bersamanya cukup lama hingga ia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, aku bertanya kepadanya, kepada siapa aku harus berguru sepeninggalan dirinya. Lalu dia menunjukkanku seorang ahli ibadah di Nasibin. Aku datang kepadanya dan kuceritakan keadaanku. Aku tinggal cukup lama bersamanya hingga ia meninggal dunia.
Sebelum ia meninggal dunia, aku bertanya hal yang sama kepadanya. Aku pun diperintahkan untuk berguru kepada seorang laki-laki di Amuria, di negeri Romawi. Aku ke sana dan tinggal bersamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku berternak sapi dan kambing. Saat ia akan meninggal dunia, aku bertanya kepadanya, kepada siapa lagi aku harus belajar? Namun ia menjawab, aku tidak tahu seorang pun yang masih setia di atas jalan yang kami tempuh, hingga aku memerintahkanmu untuk mengikutinya. Saat ini tiba masanya diutus seorang nabi yang membawa risalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Dia akan hijrah ke satu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bebatuan hitam. Jika engkau bisa pergi ke sana, lakukanlah. Dia mempunyai tanda-tanda yang jelas. Ia tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Di pundaknya terdapat tanda kenabian. Setelah engkau melihatnya, pasti kau akan mengenalinya. Suatu hari, sebuah kafilah lewat. Aku pun bertanya, dari mana asal mereka? Ternyata mereka dari Jazirah Arab. Aku berkata kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya, ku berikan kalian sapi-sapi dan kambing-kambing ini. Mereka pun menyetujuinya. Aku ikut bersama kafilah itu. Ketika sampai di daerah Wadil Qura, mereka menzalimiku dan menjualku kepada seorang Yahudi. Aku melewati daerah yang penuh dengan pohon kurma. Aku berharap tempat itulah yang dimaksud oleh pendeta, tempat yang akan dijadikan tujuan hijrah Nabi. Namun, dugaanku meleset. Mulai saat itu, aku tinggal bersama orang yang membeliku. Suatu hari datang seorang Yahudi lain dan dari Bani Quraisyah membeliku dari majikanku saat itu. Aku pun dibawa ke Madinah. Demi Allah, sejak pertama melihat negeri ini, aku yakin inilah negeri yang diceritakan pendeta kepadaku. Aku bekerja di kebun kurmanya di perkampungan Bani Quraisyah, hingga Allah mengutuskan Rasulnya dan kemudian datang ke Madinah untuk berhijrah yang singgah di Bani Amr bin Auf di Quba. Suatu hari, saat aku berada di atas pohon kurma, sementara majikanku duduk di bawahnya, seorang Yahudi datang. Ternyata dia adalah sepupu majikanku. Ia datang membawa kabar, celakalah Bani Khailah. Mereka berkerumunan mengelilingi seorang laki-laki di Quba. Ia datang dari Makkah dan mengaku sebagai nabi. Ketika mendengar berita itu, tiba-tiba tubuhku bergetar keras sehingga pohon kurma itu seakan berguncang, dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku pun segera turun dan bertanya kepada orang tadi, apa yang Anda katakan? Ada berita apa? Majikanku mengangkat tangannya dan memukulku dengan keras. Apa urusanmu dengan masalah ini? Pergi kembali bekerja. Aku pun kembali bekerja. Hari mulai petang. Aku mengumpulkan apa yang aku punya dan berangkat ke Quba. Aku menemui Rasulullah SAW yang saat itu bersama beberapa sahabatnya. Aku berkata, kalian adalah orang asing yang tentu membutuhkan bantuan. Saya punya makanan yang saya siapkan untuk sedekah. Mendengar keadaan kalian, saya pikir kalian sangat layak menerimanya. Lalu, aku menaruh makanan yang kubawa. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, makanlah,
dengan menyebut nama Allah, sedangkan beliau sendiri diam, tangannya tidak terulur untuk mengambilnya.